warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengikuti dialog kinerja pengendalian inflasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan vaksinasi polio serentak se-Provinsi Banten. Selain dialog kinerja pengendalian inflasi, Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti juga membahas agenda persiapan pelaksanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio yang kedua dengan tujuan pada tahun 2026 Indonesia dapat eradikasi polio. Untuk Banten sendiri, PIN Polio ini sudah masuk dalam putaran kedua yang akan dilaksanakan secara serentak di kabupaten kota seprovinsi Banten mulai dari 23 Juli tahun 2024. Sasaran PIN polio ini adalah sebanyak 1.632.000 anak, di mana cara pemberiannya yaitu melalui oral diberikan pada anak usia 0 hingga 7 tahun, baik yang belum pernah maupun yang sudah pernah imunisasi. Setiap anak akan mendapatkan 2 kali vaksinasi polio dengan jeda 1 minggu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyiapkan sekitar 4 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan PIN polio ini. Ati Pramujihastuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten berharap pelaksanaan PIN polio yang dilakukan serentak ini dapat dijadikan kesempatan oleh seluruh orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 7 tahun untuk bisa menyelamatkan anak dari bahaya polio atau lumpuh layu. Kami berhasil mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramujihastuti. Agenda terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan vaksinasi untuk polio yang kedua, jadi Pekan Imunisasi Nasional Polio yang kedua, yang tujuannya adalah bagaimana tahun 2026 nanti Indonesia dapat eradikasi polio. Dan untuk Banten sendiri masuk ke dalam putaran yang kedua pelaksanaan PIN polio ini, di mana putaran kedua PIN polio akan dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota se-Banten, yaitu dimulai tanggal 23 Juli tahun 2024. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melakukan pemotongan hewan kurban, kemudian disalurkan kepada keluarga dengan anak beresiko stunting maupun anak-anak stunting sebagai makanan bergizi siap konsumsi melalui dapur PKK. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyembelih langsung sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sapi bernama Pegon itu berjenis limosin dengan bobot 1.130 kg yang dibeli dari Abdul Roshid asal Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Al-Muktabar mengatakan, daging-daging tersebut diberikan kepada masyarakat, khususnya keluarga dengan anak beresiko stunting maupun anak-anak stunting sebagai makanan bergizi siap konsumsi melalui sejumlah dapur PKK Kota Serang dan Kabupaten Serang. Hal tersebut merupakan model baru dalam penanganan stunting, sehingga nantinya di dapur PKK daging tersebut akan diolah menjadi makanan yang sehat serta menarik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Sebagai informasi, pada Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi di Masjid Raya Al-Bantani terdapat 60 hewan kurban yang terdiri dari 44 ekor sapi, 2 ekor kerbau, dan 14 ekor kambing. Sebanyak 4 ekor sapi dipotong di kawasan Sistem Pertanian Terpadu atau Sitandu, Provinsi Banten untuk dibagikan kepada anak-anak penderita stunting. Baik warga Sedulur Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar meninjau pelaksanaan PPDB Provinsi Banten tahun 2024 di SMA Negeri 6 Kota Serang untuk memastikan pelayanan PPDB terlaksana dengan baik dan prima. Al-Muktabar meninjau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi untuk memastikan sistem digital berjalan dengan baik tanpa kendala. Al-Muktabar berharap pihak sekolah melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh pelamar yang masuk. Verifikasi dimulai pada hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk memastikan proses berjalan dengan baik, Al-Muktabar akan kembali melakukan pemantauan secara langsung. Selain jalur zonasi, Al-Muktabar memastikan pihaknya juga melakukan pemantauan pada sistem pendaftaran lainnya, yakni afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani, menambahkan, sejak pertama dibuka, dirinya terus memantau pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Menurutnya, pelaksanaan PPDB itu masih berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan langkah-langkah penguatan reformasi birokrasi kelembagaan perangkat daerah agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Reformasi birokrasi ini menjadi salah satu amanat yang berkaitan dengan upaya melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Dengan melaksanakan reformasi birokrasi baik general maupun tematik akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada kesempatan itu, Virgoyanti berpesan kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten untuk dapat bersama-sama mendukung dan menguatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasikan kepada hasil positif bagi masyarakat. Sementara, pelaksana tugas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten Ahmad Tamrin mengungkapkan, kegiatan penguatan reformasi birokrasi tersebut sebagai bentuk dialog kinerja, apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 diharapkan dapat mendorong dan mewujudkan ketahanan keluarga. Al-Muktabar mengatakan, keluarga menjadi basis dasar dari segala aktivitasnya. Maka hal tersebut harus didorong agar dapat mewujudkan keluarga yang mandiri, baik secara ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Keluarga juga memiliki peran penting dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting. Sementara, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin mengatakan, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 mengusung tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari bagaimana meningkatkan kualitas keluarga agar anak-anak yang lahir bebas dari stunting. Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Rusman Effendi menyampaikan, pembangunan keluarga penting dilakukan lantaran keluarga menjadi tempat utama pendidikan khususnya bagi generasi penerus. Bahkan, keluarga memiliki 8 fungsi strategis, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menghadiri hari ulang tahun ke-78 Bayangkara bersama Kapolda Banten dan jajaran utama Polda Banten. Al-Muktabar mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Puncak hari ulang tahun ke-78 Bayangkara tahun 2024 dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Mabes Polri yang diikuti oleh seluruh Polda secara virtual. Pada kesempatan itu, Al-Muktabar mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang diberikan oleh Polda Banten secara khusus dan Polri secara umum, sehingga sampai dengan saat ini, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Provinsi Banten terjaga dengan baik. Bagi pemerintah Provinsi Banten, dengan adanya 2 Polda yang mengayomi, merupakan sebuah kekuatan besar untuk menciptakan Kamtibmas yang paripurna. Adapun kegiatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara tahun 2024 berupa penyaluran bantuan sosial, bakti sosial pengeboran sumur air bersih, bedah rumah, serta bakti religi berupa pembersihan sejumlah tempat ibadah yang berlangsung secara serentak. Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, dengan kegiatan Bansos dan Baksos ini, Polda Banten membagikan 32.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan seperti panti asuhan, pemulung, pedagang PKL, buruh korban PHK, nelayan, serta mahasiswa perantau. Sedangkan untuk Baksos berupa kegiatan bakti religi kepada 690 tempat ibadah, bedah rumah 7 unit, dan pembangunan fasilitas sumur bor air bersih sebanyak 67 titik. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.